Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Lanjutan kajian tafsir kita firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Ini adalah lanjutan dari keadaan Ya'juj Ma'juj yang disebutkan pada ayat sebelumnya, di mana bahwa kelak suatu saat Ar-Radam yang dibangun oleh Dzulqarnain untuk membatasi Ya'juj Ma'juj akan hancur binasa, akan rata, sebagaimana Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ, dan apabila telah datang janji Rabbku, yakni janji akan hancurnya dunia ini, hari kiamat, mendekati hari kiamat, ja'alahu dakka, Allah Subhanahu wa taala menjadikan radam tersebut, yakni tembok tersebut, benteng yang terbuat dari tembaga dan timah tersebut, dakka, yakni rata. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Rabbku benar-benar nyata dan hak. Lalu kemudian Allah berfirman, wa tarakna ba'dahum, dan kami tinggalkan sebagian mereka, yauma idzin, pada hari itu, yamuju fi ba'din. Yamuj artinya al-ittirab wal ikhtilat, yakni orang-orang bergoncang. Ba'dhuhum yawma idzin yamuj, bergoncang, bercampur baur, tindih menindih. Tindih menindih itu arti yamuj. Bahasa atau kalimat yamuj ini digunakan dalam bahasa Arab, majal bahru idza taraba, yakni ombak itu, ombak lautan itu bergoncang, bergulung. Maksudnya di sini adalah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala mukhbiran an Ya'juj wa Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitakan tentang keadaan Ya'juj Ma'juj, annahum ma qadaru ala an yas'adu min fawqi hadha as-sadd. Afwan, bukan itu. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wa tarakna ba'dahum ay an-nas yauma idzin, kami tinggalkan orang-orang pada hari itu. Hari itu maksudnya di sini yauma yadukku hadha as-sadd, hari di mana saddun atau radam yang dibangun tersebut terbuka dan rata. Wa yakhruj haula, maka keluarlah mereka, fayamujuna fin nas, yang keluar di sini Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Jadi satu ketika nanti benteng itu akan terbuka. Dan pada hari dia terbuka nanti, Ya'juj Ma'juj itu keluar luber, yamuj, seperti ombak. Ini melihat banyaknya jumlah mereka.
Kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, yatazahamun wa yattaribun min shiddatil hiyarah li'annahum min ba'di bina'i hadha as-sad saru la yajiduna makanan yanfudhuna minhu illa ma yuriduna nafadh ilaih. Bahwasanya mereka Ya'juj Ma'juj ini berbondong-bondong dan saling tindih menindih karena kebingungan, karena sangat bingung. Karena setelah dibangunnya tembok tersebut, radam tersebut oleh Dzulqarnain, mereka tidak bisa kemana-mana, tidak mendapatkan tempat untuk beraktivitas dan merusak, kecuali di area tembok itu saja. Begitu terbuka, mereka langsung berbondong-bondong keluar, kebingungan, saling tindih menindih. Kata Imam Ibnu Katsir, fayamujuna fin nas wa yufsiduna 'ala an-nas amwalahum wa yutlifuna asya'ahum. Mereka tumpah ruah ke pemasyarakatan orang-orang, yakni ke masyarakat, ke orang-orang, dan mereka Ya'juj Ma'juj merusak harta orang-orang dan menghilangkan harta orang-orang yang ada di saat itu. Ini makna wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din. Yani ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din. Satu dengan yang lainnya saling gulung, saling tindih menindih. Saya ingin jelaskan lagi makna hakikat yamuj itu. Yamuj itu seperti ombak yang saling berbondong-bondong menyusul. Antum kalau pergi ke pantai itu ombak pur kan gitu. Datang lagi satu kan, pur, sampai tidak ada habisnya. Itu arti yamuj. Nah, tapi sekarang ini yang seperti itu Ya'juj Ma'jujnya. Manusianya ini, Ya'juj Ma'jujnya ini keluar dari tembok itu pur. Saking lamanya sudah mereka ditahan. Ini menunjukkan bahwasanya tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain tersebut masih ada. Tembok yang terbuat dari tembaga tersebut masih ada. Radam tersebut masih ada. Hanya tempatnya wallahu alam, dan wajib kita imani hal ini. Tidak boleh ada keraguan dalam hati kita sehingga berkata sekarang kan sudah canggih, ada satelit, ada drone, ada map, masa tidak bisa dilihat. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mengusik, namun jangan sampai menggoyahkan hati kita. Secanggih apapun teknologi, tidak bisa dia mengeksplor apa yang ada di dunia ini. Belum bisa semuanya. Yang kita lihat satelit, jangkauan satelit, Google Map dan lain sebagainya, itu kan tempat-tempat yang sudah lumrah dijangkau orang. Jangankan itu, Anda pergi camping saja ke tempat yang jauh, sinyalnya tidak ada. Anda pergi ke tempat yang terpencil, sinyal tidak ada. Jadi itu bukan alasan kita untuk menolak fakta yang ada di ayat ini, hakikat yang ada di ayat ini. Jangan sampai teknologi itu menjadikan kita goyah. Maksudnya penasaran awalnya kemudian menjadi ragu. Jangan. Na'udzubillah min dzalik. Semua yang ada dalam Al-Quran wajib kita imani. Dan sekali lagi ayat ini menunjukkan Ya'juj Ma'juj dengan temboknya masih ada sampai hari ini. Letaknya wallahu a'lam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil riwayat dari Imam As-Suddi, salah seorang ulama ahli tafsir, bahwa makna firman Allah wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din qala dzaka hina yakhrujuna 'ala an-nas wa hadha kulluhu qabla al-qiyamah wa ba'da ad-dajjal.
Ini peristiwa nanti keluarnya Ya'juj Ma'juj dari tembok tersebut dengan cara berbondong-bondong dan saling tindih menindih beransur-ansur tadi itu, dan merusak harta orang, terjadi qabla al-qiyamah, sebelum kiamat besar, wa ba'da dajjal, dan sebelum dan setelah datangnya dajjal. Jadi dajjal dulu yang keluar, baru nanti terjadi terbukanya radam tersebut. Ini perkataan Imam As-Suddi. Dan dalam ayat lain Allah berfirman dalam Al-Quran, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan sampai nanti pada satu ketika dibukalah, ini ayat lain, futihat, menunjukkan benar-benar tembok tersebut, benteng yang terbuat dari tembaga itu masih ada. Ini futihat, kelak akan dibuka. Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka berlari cepat. Yansilun artinya berlari dengan cepat di setiap tempat yang tinggi. Ya, ini ayat ini menunjukkan sebelumnya bahwasanya benteng yang terbuat dari tembaga itu berada di pegunungan, ya kan? Pada ayat yang sebelumnya, bainas sadafain. Maka di ayat yang ini disebutkan ketika mereka dibuka, wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka berlari dengan cepat di setiap tempat-tempat yang tinggi, menunjukkan di daerah pegunungan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis sur, wa nufikha fis sur. Maka kemudian ditiuplah as-sur, yakni tanduk. As-sur yakni tanduk. Qarnun yunfakhu fih, menandakan bahasanya ini kiamat kubra, kiamat besar. Dan ini menguatkan bahasanya masa keluarnya Ya'juj Ma'juj itu memang mendekati hari kiamat. Dari itu Allah berfirman setelahnya, wa nufikha fis sur. Kemudian as-sur itu qarnun yunfakhu fih, tanduk yang ditiup. Ini semacam tanduk, bentuknya ditiup, trompet, sangkakala bahasa Indonesianya. Yang dia adalah tiupan dari Israfil. Dan ada banyak hadis mengenai tentang hal itu. Di antaranya riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Sa'id marfu'an, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna wa hana jabhatahu wastama'a mata yu'mar. Kaifa naqul, qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana saya akan bisa santai dan menikmati dunia ini. Wa sahibul qarn, sementara pemilik dari trompet tersebut, tanduk ini, yaitu malaikat Israfil, dia sudah mulai sekarang saat ini dia sudah membawa trompet itu dan keningnya sudah nempel di trompet itu. Sudah siap dalam posisi siap. Sehari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman yang bersabda sallallahu alaihi wasallam,
Bagaimana saya bisa merasa nikmat di dunia ini? Ini malaikat Israfil ini sudah siap ini. Keningnya sudah nempel di trompet itu. Tinggal nunggu perintah, tiup, habis manusia. Dan ini wajib kita imani. Di antara rangkaian iman kepada hari akhirat itu mengimani semua berita tentang hari kiamat. Berita hari kiamat itu adalah perkara iman yang mendasar, dan dia adalah perkara yang diingkari oleh orang-orang kafir dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Dari itu dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang hari akhirat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Dalam surah Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah, yu'minun bil ghaib maksudnya hari akhirat. Hari akhirat. Dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran isinya menceritakan tentang hari akhirat. Di antaranya ayat yang kita telaah hari ini. Wa nufikha fis-sur. Trompet itu ditiup. Setelah ditiup, fajama'nahum jam'ah. Lalu kami kumpulkan mereka semua segenapnya. Nah, ini semua manusia dikumpulkan. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban kepada orang yang bertanya tentang hari akhirat, hari kebangkitan. Qul innal awwalina wal akhirin. Sungguhnya akan dibangkitkan dengan ditiupnya trompet itu. Setelah ditiup trompet oleh malaikat Israfil, luluh lantak ini dunia, tata surya, alam semesta jagat raya yang dibangga-banggakan manusia, yang disangkakan dirinya akan kekal di atasnya, yang dia menyangka dirinya akan selamanya hidup di atasnya, yang dia bangun gedung-gedung tinggi di atasnya, yang dia zalim kepada makhluk lainnya. Luluh lantak, tidak ada yang tersisa. Jadi kalau kita ingat ini, kita tidak lagi mencintai dunia ini. Nah, dunia ini ya pagi sore makan minum sakit dead mati. Anak ada rezekinya, Allah yang tanggung. Anak cucu kita siapa yang tanggung rezekinya? Antum? Bukan. Disebutkan di hadis bahwasanya manusia itu di dalam perut ibunya itu bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun wa sa'id. Malaikat diperintahkan untuk menulis rezekinya calon bayi ini, calon manusia ini, ajalnya, nasibnya apakah baik atau tidak. Sudah lengkap. Kita itu orang tua, sebagai bapak, hanya wasilah saja. Dari itu banyak orang yang orang tuanya miskin nanti dia jadi kaya. Dan sebaliknya banyak orang tuanya kaya dia melarat sebaliknya. Dulu bapak saya kaya, bapakmu. Namun rezekinya beda. Nah, ini masalah yang banyak dipusingkan oleh manusia. Termasuk oleh orang tua kalian, santri ini. Orang tuamu itu pusing. Nanti anak saya bagaimana dia bekerja, bagaimana dia hidup dewasa. Paham kalian? Dari itu kamu disekolahkan, disuruh belajar. Karena hidup masih panjang. Dari itu rajinlah belajar. Dengarkan kata orang tua. Apa kata ayahmu, dengarkan. Apa kata ibumu, dengarkan. Kalau kita ingin bahagia, ingin selamat dunia akhirat, dengarkan kata orang tua, dengarkan kata guru. Jangan dengar kata kawan. Kawanmu itu tidak lebih pintar dari kamu. Mungkin lebih bodoh dia daripada kamu. Tapi anehnya anak muda itu lebih dengar kawan daripada orang tua. Anak saya yang kecil itu kalau saya nasihati, enggak katanya. Kata teman saya begini, itu yang benar. Astagfirullahaladzim. Temanmu itu belum bisa baca.
Tapi itulah psikologisnya anak-anak. Baik. Subhanallah, dengan mengingat hari akhirat itu hati jadi tenang. Jadi kita menjadi giat untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita menjadi pasrah, yakni serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita itu lahir sendiri, jalani hidup juga sendiri, nanti kita mati juga sendiri. Nanti kita juga dibangkitkan sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Qul innal awwalina wal akhirin. Baik. Ya Rabb. Kita ulangi firman Allah Ta'ala, fajama'nahum jama'a ay ahdarna al-jami' lil hisab. Allah berfirman, kami akan hadirkan semuanya untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhitungkan bagaimana dia hidup di dunia ini. Jadi badan kita, kesehatan kita, umur kita, harta kita itu tidak sia-sia. Nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibaratnya kita masuk ke sebuah pasar, menikmati semua yang ada di situ, memakan semua yang ada di situ. Setelahnya tinggal bayar. Dunia juga begitu, diri kita begitu. Kita hidup, kita nikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita mati, kita dikumpulkan oleh Allah taala. Kita dihisab. Ini yang paling mengerikan. Ini yang membuat para waliullah, orang-orang saleh, orang alim beruban ketika mengingat ayat-ayat seperti ini, karena dahsyatnya hari kiamat dan hari pembalasan. Jama'ana, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qul innal awwalina wal akhirin.
Katakan wahai Nabi, sungguh dari orang yang paling pertama sampai yang terakhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita berarti. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka dikumpulkan di sebuah miqat, di sebuah tempat pada hari yang telah ditentukan, telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasyarnahum. Setelah mereka dikumpulkan, mereka digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasyarnahum, digiring. Falam nughadir minhum ahada. Tidak ada satu pun yang dibiarkan pergi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran singkatnya di ayat ini. Kemudian Allah berfirman, wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirin arullah. Wa aradna jahannam. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sekarang bagaimana keadaan nasib sebagian manusia setelah mereka digiring oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hari kiamat tersebut. Yang disebutkan pertama di sini adalah keadaan orang-orang kafir. Allah dahulukan ancaman kepada orang yang beriman, kepada orang yang baca Al-Quran, agar dia ingat, agar dia takut. Dan kami nampakkan, kami perlihatkan neraka Jahannam pada hari tersebut lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala mukhbiran amma yaf'aluhu bil kuffar yaumil qiyamah annahu yu'rad 'alaihim jahannam. Allah memberitakan kepada kita bagaimana Allah berbuat kepada orang-orang kafir pada hari kiamat. Seperti apa? Allah nampakkan bagi mereka neraka, diperlihatkan. Arad artinya itu pameran kalau dalam bahasa sekarang. Dari itu dinampakkan, dipertontonkan. Dari itu pameran dalam bahasa Arab ma'arad. Dipertontonkan, diperlihatkan. Diperlihatkan neraka Jahannam itu kepada orang-orang kafir. Liyaraw ma fiha minal 'adzab wan nakal qabla dukhuliha. Sebelum mereka masuk ke dalamnya untuk disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna dzalika ablagh fi ta'jilil ham wal huzn lahum. Itu menjadikan rasa tersiksanya lebih terasa. Rasa siksaannya lebih dalam, rasa sedihnya lebih dalam, rasa khawatirnya lebih dalam, rasa takutnya lebih kacau. Bisa-bisa dia pingsan duluan sebelum masuk ke dalam api neraka. Itu maksud ditampakkannya kepada mereka. Jadi belum masuk saja sudah tersiksa karena melihat bagaimana siksaan tersebut. Namun manusia tidak takut. Di dunia dia tidak takut. Malah mereka buat film siksa neraka sebagai hiburan. Mereka datang ke bioskop, mereka menontonnya bukan untuk takut kepada Allah, tapi untuk mencari uang, diperjualbelikan, dibuat sebagai sensasi film horor. Jadi nggak ada rasa takutnya di manusia. La haula wala quwwata. Dalam Sahih Muslim
Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fi sahih Muslim an Ibnu Mas'ud, dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam tuqadu yawmal qiyamah bi 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin. Didatangkan neraka jahanam di depan orang-orang kafir tersebut. Tuqad artinya ditarik pada hari kiamat dengan 70.000 tali. 70.000 tali. Ma'a kulli zimamin, dalam setiap tali itu 70,000 malakin, ada 70.000 malaikat. Satu tali ada 70.000 malaikat. Jumlah talinya 70.000. Malaikat itu besarnya hanya Allah yang tahu. Dari yang menarik dan jumlah talinya terbayang bagaimana besarnya neraka jahanam tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya kepada kita, cukup dengan orang yang menariknya, cukup dengan malaikat yang menariknya, cukup dengan jumlah talinya. Akal kita langsung paham bagaimana dahsyat dan besarnya neraka jahanam itu. Itu yang dilihat oleh orang-orang kafir. Na'udzubillahi minal kufur. Semoga kita tidak mati dalam keadaan kafir. Allahumma amitna 'alal iman wal islam. Lalu orang kafir itu seperti apa? Disebutkan oleh Allah setelahnya, ini orang-orang kafir yang akan diazab oleh Allah di neraka jahanam. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang yang mata-mata mereka dulu itu tertutup dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yataghafalu wa ta'amau tasamamu an qabulil huda wa ittiba'il haq. Mereka sengaja tidak tahu, sengaja tidak lihat, sengaja tidak dengar tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari akhirat, tentang kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, tentang kebenaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna a'yunuhum fi qita'in. Orang-orang yang matanya itu tertutup dari ingat an zikri, dari ingat saya, yakni ingat Allah Subhanahu wa taala, menerima kebenaran, menerima yang hak. Wa kanu la yastati'una sam'a. Dan mereka dengan keadaan matanya yang seperti itu menyengajakan diri tidak melihat, seolah-olah tidak paham, seolah-olah tidak mengerti, seolah berkata tidak masuk di akal saya, tidak sesuai dengan selera saya.
la yastati'una sam'a, la yaqiluna 'anillah amrihi wa nahyihi. Dia tidak bisa untuk mendengar, menerima, memikirkan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar inilah keadaan orang kafir di hari ini. Mereka tahu kebenaran Islam, mereka tahu kebenaran tentang hari kiamat, namun mereka sengaja tidak tahu, sengaja tidak mau tahu, mengkritisinya dengan mengatakan tidak sesuai dengan akal saya, tidak sesuai dengan ilmu fisika, tidak sesuai dengan teknologi dan lain sebagainya. Maka kalau di akhirat Allah tampakkan kepada mereka neraka jahanam tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Afahasibal ladzina kafaru, apakah mereka orang-orang kafir itu menyangka, ay i'taqadu. Hasib di situ artinya bukan lagi menyangka tapi meyakini. Apakah dengan seperti itu keadaannya di dunia, tidak mau mendengar, matanya tertutup, telinganya tidak mendengar, bukan karena dia buta secara hakiki, bukan dia tuli secara hakiki, tidak, sengaja. Dari itu Allah menyebut mereka dengan buta beneran, tuli beneran. Apakah dengan seperti itu dia berkeyakinan orang-orang kafir tersebut ayattakhidhu ibadi min duni awliya, inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula. Bahwasanya mereka akan menjadikan hambaku selain dari saya sebagai penolong. Ini dia syirik. Dia menyangka bahwasanya ada hamba Allah yang akan menolong dia seandainya kelak bertemu dengan hari kiamat. Mereka berkeyakinan ada manusia-manusia selain Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pembantu dia, penolong dia, penyelamat dia. Ini isyarat kepada orang-orang kafir seperti orang Nasara, orang Yahudi yang meyakini Nabi Isa akan menjadi penyelamat dia, bahwasanya Allah mencintai dirinya dan yang lain sebagainya. Atau orang-orang musyrikun yang meyakini dewa-dewa mereka, Tuhan-Tuhan yang mereka ibadati bisa menolong mereka. Tidak bisa. Ini pertanyaan tapi maksudnya penetapan dari Allah, kalian tidak akan bisa menemukan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian harapkan wahai orang-orang kafir akan menolong kalian di akhirat tidak bermanfaat. Keyakinan itu tidak bermanfaat. Tidaklah benar. Inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula. Sungguhnya kami telah janjikan neraka jahanam untuk orang-orang yang kafir sebagai tempat mereka turun. Pasti akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman, Qul ya Rasulullah, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, hal unabbiukum bil akhsarina amala. Akhsarin berasal dari khusran. Khusran itu artinya dalam bahasa Arab naqsu malit tajir, berkurangnya harta tajir, berkurangnya harta si tajir, rugi maksudnya. Yang dimaksud dengan khusran di sini rugi adalah a'maluhum wa daya'uhum bisababi israrihim ala kufrihim.
yakni amal kebaikannya sia-sia di dunia, sia-sia di dunia, di akhirat lebih-lebih lagi sia-sia, tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab israruhum ala kufrihim, terus-menerusnya mereka di atas kekufuran. Berarti yang dimaksud dengan hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, wahai Nabi katakan kepada mereka, apakah mau kalian kuberitakan tentang orang yang paling rugi amalannya? Maksudnya di sini adalah orang-orang kafir. Dalam riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, ahumul haruriyah, apakah ini maksud dengan orang-orang yang rugi amalannya di sini adalah haruriyah, yaitu kelompok khawarij ahli bid'ah? Qala la, tidak, bukan itu maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa? Umul Yahud wan Nasara, maksudnya adalah Yahudi dan Nasara. Ammal Yahud fakadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Adapun Yahudi, mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu tapi tidak mau percaya, tidak mau ikuti. Itu namanya takdzib, berdusta. Wa amman Nasara, adapun Nasrani, fakafaru bil jannah. Mereka beriman, mereka kufur kepada adanya surga. Mereka berkata la ta'ama fiha wala syaraba, tidak ada makanan di dalamnya, tidak ada minuman di dalamnya. Ini sebagian keyakinan orang-orang Nasara. Wal haruriyah alladziina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi, maka Sa'ad radhiyallahu anhu yusammihim al-fasiqin, dan Sa'ad bin Waqqas menamakan mereka dengan orang-orang yang fasik. Riwayat lain mengatakan yang dimaksud dengan akhsarina amala di sini adalah al-haruriyah. Ini riwayat datang dari Ali bin Abi Thalib, yang ini ahli bidah khawarij. Maka kalau kita gabungkan secara umum ayat ini, maksudnya berarti masuk ke dalamnya orang kafir dan ahli bid'ah. Mereka lah orang-orang yang rugi amalannya di akhirat, tidak ada manfaatnya, itu orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan haruriyah, yaitu ahli bid'ah khawarij. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari kedua keadaan tersebut. Semoga Allah matikan kita menjadi orang yang beriman. Allah matikan kita di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum. Sampai di sini dulu. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya باذنillah taala. Aqulu qawli hadza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.